Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini Kamis, 30 Desember 2021, hari biasa dalam Oktav Natal. Pak Timo akan membawakan Injil serta renungan yang didukung bacaan-bacaan harian oleh Ripka. Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Riwayat Orang Kudus. Santo Sabinus, uskup dan martir. Sabinus adalah uskup kota Asisi. Bersama beberapa orang imamnya, ia ditangkap dan dipenjarakan pada saat Kaisar Diokletianus dan Massimianus melancarkan penganiayaan terhadap orang Kristen pada tahun 303. Pengadilan atas diri Sabinus bersama imam-imam dan seluruh umatnya ditangani langsung oleh Gubernur Venustian di kota Umbria. Mengikuti kebiasaan yang berlaku pada setiap pengadilan terhadap orang-orang Kristen, Venustian memerintahkan Sabinus bersama imam-imam dan seluruh umatnya menyembah sujud patung dewa Yupiter, dewa tertinggi bangsa Romawi. Mereka harus menyembah Yupiter karena Yupiterlah yang menurunkan hujan dan memberikan cahaya matahari kepada manusia, terutama karena Yupiter adalah pembela ulung kekuasaan Romawi di seluruh dunia. Mendengar perintah sang gubernur Venustian, Sabinus tampil ke depan seolah-olah hendak menyembah patung dewa Yupiter. Ia menyentuh patung itu dengan jarinya, dan patung itu sekonyong-konyong hancur berkeping-keping dan berserakan di atas tanah. Semua orang yang hadir di situ tercengang keheranan. Melihat keajaiban itu, Venustian marah dan segera memerintahkan agar tangan Sabinus dipotong. Sementara itu, imam-imamnya disiksa hingga mati. Para serdadu yang diperintahkan memotong tangan Sabinus menggiring Sabinus ke hadapan Venustian untuk dihukum. Ketika berada di hadapan Venustian, Sabinus tergerak hatinya oleh belas kasihan atas Venustian yang sudah lama menderita penyakit mata yang membahayakan. Ia berdoa kepada Yesus,
lalu menyentuh mata Venustian. Seketika itu juga sembuhlah mata Venustian. Mengalami kebaikan hati Sabinus, Venustian terharu dan melepaskan Sabinus. Ia sendiri pun kemudian bertobat dan minta dipermandikan. Tidak lama kemudian, Venustian yang sudah menjadi Kristen itu ditangkap dan kepalanya dipenggal oleh kaki tangan gubernur Asisi yang baru. Hal yang sama dilakukan pula atas diri Uskup Sabinus. Bacaan liturgi Kamis 30 Desember 2021, hari ke-6 dalam oktav Natal. Bacaan pertama. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Refren, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Refren, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Refren, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang dia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam
beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, anak itu bertambah besar dan kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Marilah kita syukuri aneka rahmat dan pengalaman setahun ini dengan tantangan dan keadaan yang tidak mudah karena adanya pandemi COVID-19. Dengan berbagai variannya mengakhiri tahun 2021, kita berharap kondisi segera pulih agar tahun 2022 hidup dan aktivitas kita berlangsung normal kembali. Semoga iman dan harapan kita bertambah besar dan cinta kita kian teguh. Semoga keluarga kita tetap bersemangat dan tidak menyerah. Konteks bacaan Injil Lukas pada hari ini adalah proses inisiasi Yesus yang dilaksanakan di bait Allah. Saya mengajak kita merenungkan ungkapan terakhir dari Injil hari ini, di mana Lukas mengamati dan menyimpulkan secara komprehensif kualitas total hidup Yesus yang sudah tampak jelas saat Yesus masih berusia dini. Anak itu bertambah besar dan kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Di Lukas 2 ayat 36-40 ada 3 aspek utama yang kualitas Yesus yang disaksikan oleh Lukas dan tentu saja oleh kedua orang tua Yesus beserta Nabi Hana dan Simeon. Pertama, secara fisik Yesus bertumbuh kian besar, dewasa, dan juga kuat, sehat. Yang kedua, Yesus bertumbuh dalam hikmat dan kebijaksanaan. Dan yang ketiga, Yesus bertumbuh dan dipenuhi kasih karunia Allah. Kasih Allah, Anda ingat waktu film sinetron era tahun 90-an. Sinetron Keluarga Cemara, kisah sebuah keluarga yang memilih hidup dengan bermodalkan kejujuran dan sangat sederhana. Mereka terdiri atas abah atau kepala keluarga, seorang penarik becak, dan buruh apa saja. Emak, seorang wanita yang membuat opak untuk dijajakan anak perempuannya, dan yang ketiga anaknya, Uis, si sulung yang kelas 6 SD, pernah mengalami masa jaya orang tuanya sebagai pengusaha. Ara atau Cemara yang baru masuk taman kanak-kanak, serta Agil si bungsu. Meskipun kekurangan, orang tua itu tetap menanamkan nilai kejujuran dan iman bagi anak-anaknya, dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Dalam asuhan orang tua,
anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tahan banting dan beriman. Anak adalah anugerah Allah yang pantas disyukurin. Dalam kitab suci, kelahiran anak selalu disambut dengan gembira dan penuh harapan, bukan ditolak. Sukacita ini pula yang dirasakan keluarga Nazaret. Bacaan Injil hari ini mengisahkan perjumpaan keluarga Nazaret dengan nabi perempuan yaitu Hana. Di bait Allah, mereka datang beribadah di bait Allah untuk mempersembahkan bayi Yesus. Kehadiran mereka disambut oleh dua orang yang tua, berkarisma dan sangat saleh, yakni Simeon dan Hana. Bapak Yosef dan Bunda Maria mengasuh Yesus dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam asuhan Yosef dan Maria serta berkat doa-doa Simeon dan Hana, Yesus tumbuh semakin besar, memiliki fisik yang sehat. Ingat saja dalam kisah-kisah Injil betapa sehat dan primanya kondisi fisik Yesus dengan kemampuan endurance yang Yesus miliki. Bisa berpuasa 40 hari di padang gurun yang kering dan panas. Tatkala siang dan dingin serta menyeramkan, di kala malam Yesus juga secara fisik kuat hingga mampu menaiki atau mendaki gunung dan bukit untuk mengajar dan berdoa. Bahkan kekuatan Yesus begitu prima sehingga bisa berlayar menyusuri laut dan danau yang tenang dan terkadang ganas. Dalam keadaan laut yang ganas pun Yesus bisa tetap tidur tenang. Kekuatan fisik Yesus itu tampak dalam kemampuannya memanggul salib berat sampai ke puncak Golgota. Tentunya di bawah asuhan Maria dan Yosef. Yesus mendapatkan asupan nutrisi yang baik, sehat dan seimbang dan tepat untuk pertumbuhan fisik. Demikian, kedua orang tua Yesus tahu apa yang terbaik untuk kesehatan dan pertumbuhan fisik anak mereka. Model kedua yang diajarkan Yosef dan Maria pada Yesus adalah nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan. Modal ini didapatkan dari cara didik, tetapi juga bersumber dari kemampuan intelektual atau akal budi Yesus. Lukas dalam Injilnya memakai istilah penuh hikmat. Hikmat adalah anugerah Allah, tetapi hikmat itu diperoleh lewat penggunaan akal budi secara baik dan benar. Hikmat, kebijaksanaan adalah kombinasi kemampuan intelektual yang tepat dengan tujuan yang baik. Itulah kebijaksanaan. Saksikan saja ajaran Yesus dalam Injil yang kini telah menjadi kekayaan rohani tak terhingga dari agama kita. Ajaran Yesus tentang cinta bersumber dari hikmat dan kebijaksanaan dalam bahasa kita dewasa ini. Yesus menggunakan akal budinya secara logis dan beragama secara waras. Musuh-musuh diajarkan untuk dicintai dan bukan dibenci. Saudara-saudari, bagi Yesus bukan karena seiman, seagama atau sesuku, tetapi saudara-saudari adalah mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Bahkan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Dari mana datangnya kebijaksanaan Yesus?
dari relasinya dengan bapaknya dan pendidikan orang tuanya, dan dari kemampuan Yesus untuk selalu mengembangkan kemampuan berpikir, tatanan intelektual, dan moralitas Yesus bertumbuh pada hikmat yang diperolehnya. Yesus penuh dengan kasih karunia Allah. Kekayaan ini suatu anugerah atau pemberian Allah, tetapi juga supaya Yesus terus-menerus lewat pendidikan orang tuanya. Tentunya doa adalah kekuatan utama Yesus. Yesus bisa berdoa semalam-malaman tanpa henti. Yesus berdoa sebelum memilih murid-muridnya. Yesus berdoa sebelum menjalani sengsaranya. Bahkan Yesus berdoa untuk semua orang berdosa dan mengajarkan kita doa yang indah, yaitu doa Bapa kami. Membangun relasi dengan Bapaknya adalah nafas hidupnya. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian kata-kata Yesus yang dicatat Yohanes. Hidup Yesus menjadi perwujudan kasih Allah. Melihat Yesus sama juga dengan melihat Allah. Pernah juga Yesus mengatakan, makananku adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Termasuk juga yang dianggap saudara-saudara dan keluarga. Yesus adalah mereka yang melaksanakan kehendak Tuhan. Sebagai orang tua, kita diingatkan untuk berusaha sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam mendidik anak. Karena anak adalah anugerah Allah yang dididik, diasuh menjadi sehat fisik, sehat akal, dan sehat rohani. Anak adalah masa depan bagi kita yang harus kita asuh dan kita didik dengan baik, supaya berkembang secara integral, baik imannya, intelektualnya, moralnya, maupun kehidupan sosialnya. 3 nilai dan kualitas pendidikan keluarga Nazaret adalah juga contoh pendidikan yang benar, sekaligus tujuan dari pendidikan Kristiani kita. Selamat menyongsong Natal yang indah. Saya mengajak kita untuk berjalan bersama Yosef dan Maria, serta merenungkan kualitas pendidikan yang mereka tunjukkan dan praktekkan pada Yesus, Immanuel, dan Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi.
Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, segerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.